Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, perkenalkan kami AHT Tim dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Tim kami telah melakukan analisis saham Itama Rano Raya Tbk dan hasil dari analisis kami adalah sebagai berikut. Itama Rano Raya Tbk bergerak di bidang distribusi alat kesehatan seperti produk swab antigen tes, mesin plasma darah, dan alat suntik ADS. Itama Rano Raya Tbk didirikan pada 30 November 1988 dan mulai melantai di Bursa Efek 15 Oktober 2019. Dengan kode saham IRRA dan harga pembukaan Rp374. Pemegang saham Itama Rano Raya Tbk adalah PT Global Dinamika Kencana sebesar 69,75%, PT Neomedik Jaya sebesar 5,25%, dan masyarakat umum sebesar 25%. Itama Rano Raya Tbk berkomitmen untuk memperoleh banyak kemitraan dengan prinsipal kesehatan terkemuka, baik lokal maupun internasional, seperti Palang Merah Indonesia atau PMI, One-Jack, About, Terumo, HMD, dan lain-lain. Perusahaan saat ini berada di masa kinerja positif. Laba bersih perusahaan pada kuartal pertama 2021 melonjak hingga 853,6% menjadi 20,91 miliar rupiah. Dibandingkan perolehan laba bersih kuartal pertama 2020 yang hanya sebesar 2,2 miliar. Pendapatan perseroan di kuartal pertama 2021 yang tercatat sebesar 228,17 miliar rupiah atau tumbuh 754,1% dibandingkan pendapatan di periode yang sama tahun lalu sebesar 26,71 miliar rupiah. Sektor kesehatan menjadi lini yang berperan penting di masa pandemi COVID-19. Vaksin sebagai solusi penanggulangannya membuat permintaan jarum suntik meningkat signifikan. Indonesia untuk mencapai herd immunity, kebutuhan vaksin mencapai lebih dari 440 juta dosis dengan asumsi 2 dosis per orang. Sementara, berdasarkan riset APEC, kebutuhan vaksin dunia mencapai 14 miliar dosis. PT Itama Rano Raya Tbk atau IRRA dan PT One-Jack Indonesia tahun ini akan merampungkan pembangunan pabrik baru di Cikarang, sehingga kapasitas produksi total mencapai 1,2 miliar jarum suntik ADS dan safety needle per tahun. Itama Rano Raya Tbk dalam bulan pertama tahun ini telah membuka penjualan sebesar 331 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 366% dibandingkan di periode yang sama pada tahun lalu sebesar 71,02 miliar rupiah. Produk in vitro berupa antigen tes masih menjadi penyumbang terbesar penjualan perseoran, diikuti reagen dan mesin plasma. PT Itama Rano Raya Tbk pada tanggal 1 Juli 2021 mencatat kenaikan harga saham plus 8,08% dibandingkan pesaingannya. PT Kimia Farma Tbk hanya mencatat kenaikan plus 5,41%. Saat ini, PT Itama Rano Raya Tbk bekerja sama dengan PT Kimia Farma Diagnostika untuk memenuhi kebutuhan alat swab antigen. Kimia Farma sebagai perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia. Pada tanggal 4 Juli 2001, Kimia Farma kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik, menjadi PT Kimia Farma Persero Tbk dengan harga awal Rp200. Komposisi saham yang ada dibagi menjadi 90,025% milik pemerintah dan 9,975% milik publik. Kimia Farma menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia yang didukung oleh kegiatan manufaktur farmasi, riset, dan perkembangan, pusat perdagangan dan distribusi, pemasaran, serta retail farmasi. Selanjutnya, dikutip dari laman idxchannel.com, valuasi saham adalah proses penilaian atas harga suatu saham perusahaan untuk mengetahui harga saham tersebut sesuai dengan atau tidak dengan nilai intrinstiknya. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode valuasi saham relatif untuk melakukan komparasi saham IRA dan KF melalui rasio PER dan PBV. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa semakin tinggi nilai PER, maka semakin rendah laba per lembar saham. Sebaliknya, semakin rendah nilai PER, maka semakin tinggi laba per lembar saham. Nah, dapat dilihat pada tabel 2.1 di samping bahwa saham IRA memiliki rasio PER atau Price Earning Ratio yang terus mengalami penurunan dan puncaknya pada ANLZ 2021 sebesar 36,15 kali. Hal ini mengindikasikan bahwa saham IRA memiliki laba saham yang terus meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Berkaitan dengan keputusan investasi, jika
telah memiliki saham IRA sebelumnya direkomendasikan untuk menjual saham atau sell pada saat ini, karena jumlah laba per lembar saham yang terus meningkat. Serta jika belum memiliki saham IRA, disarankan untuk menahan atau hold untuk melakukan pembelian saham IRA. Untuk saham pembandingnya, saham KF memiliki rasio PER atau Price Earning Ratio yang mengalami fluktuasi, dan puncaknya pada ANLZ 2021 sebesar 234,63 kali. Hal ini juga mengindikasikan bahwa saham KF memiliki laba yang cukup meningkat dibandingkan periode sebelumnya pada 3M 2021 sebesar 938,51 kali. Tetapi jika kita bandingkan antara PER dari saham IRA dengan saham KF pada ANLZ 2021, yaitu antara 36,51 kali dan 234,63 kali, maka lebih direkomendasikan untuk memilih saham IRA bagi para investor yang ingin berinvestasi. Berikut ini adalah hasil perbandingan antara saham IRA dengan saham KF dengan menggunakan rasio PBV. Rasio PBV mengidentifikasikan tingkat kepercayaan pasar terhadap prospek perusahaan. Perusahaan yang mendapat tingkat kepercayaan pasar tinggi akan memiliki rasio PBV lebih besar dari 1. Nilai PBV lebih besar dari 1 menunjukkan nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. Nilai PBV sama dengan 1 menunjukkan nilai pasar saham sama dengan nilai bukunya. Dan nilai PBV kurang dari 1 menunjukkan nilai pasar saham lebih kecil dari nilai bukunya. Dapat dilihat pada tabel 2.2 di atas bahwa saham IRA memiliki rasio PBV pada ANLZ 2021 sebesar 10,84 kali. PBV lebih besar dari 1. Nilai bukunya atau dengan kata lain harga saham IRA mahal. Dari hasil tersebut dapat direkomendasikan untuk saham IRA pada saat ini untuk tidak melakukan pembelian terlebih dahulu karena harga saham yang tinggi. Jika telah memiliki saham IRA sebelumnya, maka dapat melakukan penjualan saham IRA. Untuk saham pembandingnya, saham KF memiliki rasio PBV pada ANLZ 2021 sebesar 2,26 kali. PBV lebih besar dari 1, hampir sama dengan saham IRA. Hal ini juga mengidentifikasikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap prospek perusahaan sudah cukup bagus. Dan nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya, atau harga saham cukup mahal. Tetapi jika kita bandingkan antara PBV dari saham IRA dan saham KF, lebih direkomendasikan untuk memilih saham IRA bagi para investor yang akan berinvestasi. Karena rasio PBV yang lebih tinggi, walaupun harga saham IRA lebih mahal dibanding dengan saham KF, tetapi hal tersebut juga mengindikasikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap prospek perusahaan sudah sangat tinggi. Ada beberapa resiko utama yang harus dipertimbangkan dalam berinvestasi, yaitu resiko suku bunga, resiko pasar, resiko inflasi, resiko bisnis, resiko finansial, resiko likuiditas, resiko falas, dan resiko reinvestasi. Selanjutnya, dari hasil analisis kami, dapat ditarik kesimpulan bahwa investor yang akan berinvestasi pada PT ITA Marano Raya Tbk berdasarkan analisis dengan metode valuasi relatif mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2021 memiliki PER dan PBV yang berada pada kondisi overvalued. Keputusan investasi yang direkomendasikan adalah menjual atau sell saham yang dimiliki. Atau pilihan lainnya yang bisa dilakukan oleh investor adalah menahan atau hold untuk melakukan pembelian saham ini karena tingginya harga saham ini. Sekian dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vokasi menguatkan Indonesia.